Shalom, selamat pagi adik-adik. Jumpa lagi dengan Ciuli. Sudah siap ibadah sekolah minggu? Wah, puji Tuhan pasti sudah siap. Sudah pada mandi dan sudah duduk di depan handphone masing-masing ya. Ya, puji Tuhan. Nah, adik-adik, pagi hari ini Cici senang sekali. Karena Cici ditemani Lola, ditemani Asyera, dan ditemani Nuela ya. Ayo adik-adik beri salam pada teman-teman di rumah. Shalom adik-adik, senang sekali Lola bisa jumpa lagi dengan adik-adik. Nah, sekarang Asyera beri salam pada teman-teman di rumah. Shalom. Shalom. Iya, puji Tuhan. Dede Nuela beri salam. Shalom. Dede Nuela masih malu-malu ya teman-teman ya. Ya tidak apa-apa, kecil-kecil sudah berani untuk melayani Tuhan ya. Ya puji Tuhan. Yuk sebelum kita mulai ibadah sekolah minggu kita sama-sama dulu berdoa ya. Tangannya dilipat, kepalanya ditundukkan, dengarkan Cici berdoa ya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan kalau pagi hari ini Kau sudah pimpin kami dalam tidur kami dan Kau sudah bangunkan kami pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Tuhan, pagi hari ini kami akan sekolah minggu, biar Engkau yang pimpin kami ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Ya puji Tuhan adik-adik. Cici. Ya, Lola ada apa? Lola mau tanya, kalau matahari terbitnya di sebelah mana ya? Terus kalau terbenamnya sebelah mana? Nah adik-adik, Lola bertanya nih, matahari terbit sebelah mana? Kalau Asyera tahu nggak matahari terbit sebelah mana? Nggak tahu. Wah, nggak tahu. Cici kasih tahu ya, kalau matahari terbit di sebelah timur. Dede Nuela tahu terbenamnya sebelah mana matahari? Sebelah mana? Kalau terbenam itu sebelah barat ya Lola ya. Oh gitu ya Cici. Oh iya Cici, tuh lihat mataharinya sudah terbit. Yuk kita nyanyi ya adik-adik di rumah ya. Kita nyanyi pujian dari terbit matahari. Iya adik-adik sama-sama kita nyanyi dari terbit matahari ya. Iya puji Tuhan. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Lagi dari terbit matahari. Lola ya. Dari terbit matahari sampai pada masuknya, biarlah nama Tuhan dipuji. Asyera. Dari terbit Amin. matahari sampai pada masuknya, Biarlah nama Tuhan dipuji. 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 Ya, beri kemuliaan untuk Tuhan kita. Iya puji Tuhan. Dede Nuela senang? Senang ya adik-adiknya, puji Tuhan. Semuanya bergembira pasti ya. Iya tetap semangat memuji nama Tuhan ya. Cici, Lola mau tanya nih. Iya Lola banyak tanya ya. Kenapa Lola? Kalau kue yang tengahnya nggak bisa dimakan, kue apa ya? Aduh, Asyera tahu kue yang tengahnya nggak bisa dimakan, kue apa ya? tahu. Tahu apa? Donat. Oh, donat. Lola donat betul? Iya betul Cici. Dede Nuela tahu donat? Donat tahu? Iya donat itu tengahnya ada lubangnya ya. Jadi adik-adik, kalau adik-adik tidak pernah ibadah, tidak pernah memuji nama Tuhan, nanti di dalam hatinya itu berlubang. Seperti kue donat ada lubangnya ya. Jadi adik-adik harus memasukkan Tuhan Yesus ke dalam hati adik-adik. Dengan cara apa? Supaya Tuhan Yesus berdiam diri dalam hati adik-adik. Dengan cara rajin berdoa, rajin ibadah sekolah minggu. Walaupun ibadahnya tetap di rumah ya. Yuk kalau begitu kita angkat pujian. Hidup tanpa Yesus seperti Donat. donat, iya. Nyanyi ya. Amin. Hidup tanpa Yesus
seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Lagi, hidup tanpa Yesus, hidup tanpa Yesus seperti donat, seperti donat, seperti donat. Hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Lagi, Asera, hidup tanpa seperti donat, seperti donat, seperti donat, hidup tanpa Yesus seperti donat, ada lubang besar di tengah hatinya. Ada lubang besar, ada lubang besar di tengah hatinya. Ada lubang besar, ada lubang besar di tengah. hatinya. Puji Tuhan adik-adik. Cici seneng deh Lola ya. Adik-adik di rumah pinter ya nyanyinya. Di sini juga Asera pinter, Dede Nuela pinter ya. Puji Tuhan. Adik-adik ya. Jadi adik-adik harus rajin berdoa kalau hatinya tidak mau ada lubangnya seperti donat ya. Nah adik-adik di rumah, Cici mau tanya nih, siapa yang bisa menirukan suara kambing? Asera bisa? Enggak. Asera nggak bisa menirukan suara kambing. Kalau Dede Nuela, suara kambing gimana bunyinya? Be. Dede Nuela masih malu-malu teman-teman. Tidak apa-apa ya. Kalau suara kucing, gimana suaranya? Meong. Meong. Suara kodok? Teotek dong katanya bisik-bisik. Ya tidak apa-apa. Ya Lola ya, Asera, Nuela dan teman-teman di rumah, kita angkat pujian. Kambing, embe-embe, kucing, meong, meong. Kambing, embe, embe. Amin. Kambing, embe, embe, kucing, meong, meong, kodok, teotek dung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, gloria, haleluya. Lagi kambing, embe, embe. Kambing, embe, embe, kucing, meong, meong, kodok, teotek dung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, gloria, haleluya. Asera lagi kambing, bembe. Kambing, kucing, Meong, meong. kodok, Kodok. teotek dung. Tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, gloria, haleluya. Tetapi anak Tuhan, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, gloria, haleluya. Tetapi anak Tuhan, tetapi anak Tuhan memuji nama Tuhan, gloria, haleluya. Beri kemuliaan untuk Tuhan Yesus. Ya, puji Tuhan. Bisa suara kodok tadi? Gimana? Teotek dong. Iya, puji Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik sekarang duduk yang manis. Sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan ya. Alkitabnya jangan lupa disiapkan. Yuk kita angkat pujian. Dibuka-buka Alkitabnya dibuka ya. Lalu dibaca. Sebelumnya berdoa dulu. Yuk kita angkat pujian. Alkitab dibuka-buka. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya dibuka, lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya dibaca, lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Lagi dibuka-buka. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya dibuka, lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya dibaca, lalu berdoa. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Lagi dibuka-buka. Dibuka-buka Alkitab, dibuka-buka Alkitabnya dibuka, lalu dibaca. Dibaca-baca Alkitab, dibaca-baca Alkitabnya dibaca, lalu berdoa. Yesus cinta kita semua
yang rajin baca Alkitab. Yesus cinta. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Lagi Yesus cinta. Yesus cinta kita semua yang rajin baca Alkitab. Shalom, selamat pagi adik-adik. Berjumpa lagi dalam kasih Tuhan. Pagi hari ini kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum kita dengarkan firman Tuhan, Koko mau ajak adik-adik semua untuk berdoa terlebih dahulu ya. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu, buat anugerah-Mu yang melimpah atas setiap kami Tuhan. Kami bersyukur dan bersuka cita Tuhan untuk menyambut firman-Mu pagi hari ini. Kami percaya Tuhan pagi hari ini kuasa Roh Kudus-Mu akan menuntun kami untuk memahami firman Tuhan dan melakukannya Bapa. Ajar kami untuk taat dan selalu dengar-dengar akan firman-Mu. Ajar kami Tuhan untuk selalu merindukan firman-Mu ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus, berkati hati kami, berkati pikiran kami, berkati jiwa kami untuk kami siap menerima firman-Mu pagi hari ini. Jadikan kami sebagai tanah yang subur, yang siap menerima firman-Mu. Dan kami percaya firman-Mu Tuhan akan menjadi berbuah, bertumbuh dalam kehidupan kami Bapa dan menghasilkan 10 kali lipat, 30 lipat, bahkan 100 kali lipat ganda. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Apa kabar adik-adik? Aku percaya adik-adik di rumah tetap setia, tetap semangat, tetap mengasihi dan mencintai Tuhan. Dan juga keluarga besar adik-adik ya tentunya. Dua orang tua kalian semua. Pagi hari ini aku mau tanya buat adik-adik di rumah. Siapa yang pernah minta sesuatu sama papanya atau sama orang tuanya buat mamahnya gitu ya. Ada yang minta sepeda, ada yang wah minta beliin sepeda dong, sepeda saya udah rusak nih gitu. Atau Pak beliin mainan ini dong, beliin mobil remote dong, beliin kapal remote dong gitu. Kan kayak teman-teman, beliin sepatu roda dong, beliin yang lain-lain gitu. Ayo, siapa yang suka begitu sama papanya atau mamanya gitu. Tapi kadang-kadang mamanya papanya bilang enggak, atau nanti dulu belum ada uangnya, nanti ya kalau udah ada uangnya ya, atau langsung dibeliin. Nah, 3 hal ini yang mau kita pelajari bersama pagi hari ini sesuai dengan firman Tuhan pagi hari ini. Yuk, sebelum lebih lanjut lagi, Koko mau bacain firman Tuhan buat adik-adik semua di rumah untuk pagi hari ini ya. Pagi hari ini firman Tuhan diambil di dalam Matius pasal 7 ayat ke-7 sampai ke-11. Demikian firman Tuhan. Hal pengabulan doa. Ayat ke-7. Mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Garis bawahi, ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Nah, tapi kok firman Tuhannya begitu, tapi kenyataannya kok enggak kok gitu. Jangan salah adik-adik. Firman Tuhannya harus kita pelajari benar-benar gitu. Nah, kita kembali ke cerita tadi soal
adik-adik meminta sesuatu kepada mama atau papa ya, atau orang tuanya ya. Nah, adik-adik sebelum kita lanjut, Koko mau cerita soal soal dua anak Koko ya, dua anak Koko, satu Hosea, satu Immanuel. Nah, dua-duanya sering meminta sesuatu gitu kan. Oh, Pak minta beli ini, Pak minta beli ini, Pak minta beli ini gitu ya. Nah, hari ini Koko mau cerita begini. Nah, Koko kan kerjanya di Tangerang ya, jauh dari orang tua, di rumah gitu ya, jauh dari rumah. Nah, kalau Immanuela tuh, kalau Koko pergi berangkat itu kadang-kadang aduh gimana gitu ya. Nah, kayaknya gak rela kalau Koko pergi kerja gitu ya. Nah, terus kalau Hosea cuek aja gitu, papanya pergi kerja cuek aja gitu ya, pergi gitu main. Nah, kalau Immanuela, kalau sering kalau Koko ada di luar gitu kan, ada di kerjaan gitu kan, dia sering telepon gitu, sering nanyain gitu. Kadang-kadang suka ngomong sama mamahnya, Papa kok lama ya nggak pulang, belum pulang ya, Papa kok lama ya belum pulang ya, padahal baru tadi pagi gitu. Udah nanyain lagi gitu kan, Papa kok belum pulang gitu. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu hal kecil gitu. Tapi buat Koko enggak gitu. Koko yang kerja di jauh dari keluarga gitu, kadang-kadang dengan kata-kata seperti itu terenyuh gitu. Kadang-kadang dengan omongan seperti itu, aduh gitu, anakku sangat merindukan gitu kan. Kadang-kadang hal seperti itu membuat kami para orang tua itu jadi lebih bersungguh-sungguh untuk bekerja, lebih untuk cari uang gitu. Wah, anakku sangat merindukan gitu. Nah, seperti itu adik-adik. Kadang-kadang sebelum kita meminta, sebelum kita pengen sesuatu gitu, pernah nggak kalian itu tidak hanya meminta gitu. Nah, kadang kami para orang tua gitu, sebelum meluluskan permintaan anak-anak kami gitu, kami juga berpikir, ini benda ini dibutuhkan enggak gitu, diperlukan enggak. Tidak melulu harus selalu sesuai dengan keinginan teman-teman, adik-adik gitu. Wah, gitu. Apakah sepeda baru ini cocok saat ini keadaannya untuk adik-adik? Apakah sepatu roda ini cocok untuk keadaan adik-adik sekarang ini? Sangat dibutuhkankah? Diperlukankah gitu? Atau kalau buat adik-adik ya cuma buat keren-keren aja gitu kan. Ada yang minta baju baru gitu. Nah, baju yang lama apakah sudah sangat usang gitu? Apakah sudah sangat jelek gitu, sangat udah gak layak? Nah, atau kadang-kadang kita pengen, orang tua itu pengen memberikan yang terbaik gitu. Aduh, di sini mah di Dengklok kurang bagus. Kita cari nanti di mana gitu kan. Nah, seperti itu adik-adik, di mall atau misalnya di butik atau di mana gitu. Nah, kadang-kadang hal-hal seperti itu gitu adik-adik. Nah, jangan pernah berpikir bahwa orang tua kalian, mama papa kalian nggak mau kasih gitu. Kadang-kadang adik-adik mesti mikir, mesti apa ya? Mesti tahu juga keadaannya gitu kan. Oh, apakah papa mama punya uang atau enggak? Gitu. Udah ada uangnya apa belum gitu kan. Nah, selain itu sehari-hari adik-adik gimana gitu hubungan sama mama papanya gitu. Di rumah apakah cuma sekedar main HP mulu setiap hari? Di bagian disuruh belajar, enggak. Bagian disuruh ngerjain PR, enggak, ntar aja. Gitu. Tapi kalau bagian minta sesuatu, mesti cepet, mesti sekarang juga gitu. Nah, enggak begitu adik-adik. Nah, terus kalau misalnya di rumah gitu, tahu mama papanya lagi kecapean gini, apakah adik-adik berusaha menghibur gitu.
Nggak ibu gimana sih misalnya bercanda, cuman digelendotin. Nah itu Noella kadang-kadang seperti itu gitu. Kadang-kadang kalau di rumah Noella gitu kadang-kadang ya cuman mau pengen digendong, cuma pengen di itu apa namanya digelendotin gitu. Kadang-kadang kalau misalnya itu saya suka nyuruh Noella gitu, Dek tolong injekin dong, oh cepet ya langsung nih. Coba kalau saya suruh kokoknya, wah wow mesti ada sesuatu dulu gitu. Aduh gitu enggak. Dua-duanya tetap Koko sayang, dua-duanya Koko cintai, tapi kadang-kadang eh, ada rasa, waduh kok Noella lebih sayang sama gue, enggak gitu. Enggak, tetap dua-duanya dapat porsi cinta yang sama gitu. Cuman kadang-kadang kami melihat, oh ini permintaan yang lebih besar, belum pasnya waktunya nih, belum cocok buat dia minta gitu. Nah buktinya apa? Buktinya ketika saya pegang uang gitu. Kemarin ceritanya kan mereka saya ajak ke Tangerang gitu. Saya ajak ke mall. Tanpa saya kasih tahu kalau misalnya saya mau beliin sepatu atau mau beliin celana gitu kan yang bagus lumayan gitu. Buat Jose gitu. Nah, dia nggak ngerti kalau saya mau beliin gitu. Nah, tapi ya itu memang keinginan kami para orang tua selalu ingin memberikan yang terbaik. Demikian juga Tuhan. Keinginan hati Tuhan adalah selalu ingin memberikan yang terbaik, yang baik kepada kalian semua gitu. Cuman kadang-kadang Tuhan tahu, karena dia maha tahu dan mengerti bahwa yang kalian butuhkan, Tuhan itu memberikan bukan yang kalian inginkan, tetapi yang kalian butuhkan. Betul. Gitu. Terkadang kita suka kalau berdoa gitu ya, meminta sama Tuhan, kita teman-teman belum paham mana yang keinginan teman-teman atau kebutuhan teman-teman gitu kan. Nah teman-teman mesti tahu itu. Ketika kalian di sekolah gitu, kalian perlu hikmat gitu. Kalian perlu belajar gitu. Lagi ujian, aduh berdoa, Tuhan saya perlu jawaban ini nih gitu. Tiba-tiba ada ngasih contek, itu bukan jawaban Tuhan tuh. Itu bukan jawaban Tuhan. Kenapa? Oh ini berkat dari Tuhan dapat contekan. bukan seperti itu. Enggak ya adik-adik ya, jangan. Gitu. Koko sangat berharap adik-adik bisa belajar baik di rumah, berdoa, minta pimpinan Tuhan. Nah baru ketika ada ujian, Roh Kudus akan kasih hikmat untuk memberikan jawaban pada adik-adik. Percaya deh. Nah, kalau misalnya adik-adik yang masih sekolah seperti itu. Nah, adik-adik yang masih kecil gimana gitu. Oh, jangan cuma merengek terus gitu. Wah, gitu. Usia 3 tahun gitu kayak. Nah, saya juga pernah nggak kasih permintaannya Noella gitu ya. Contohnya Noella pengen sepatu roda gitu. Waduh, kenapa pengen sepatu roda? Saya bilang, enggak gitu. Kenapa? Masih kecil gitu, pengen kecil. Nanti jatuh enggak gitu, karena saya sayang sama Noella, saya enggak kasih gitu. Sama. Tuhan juga demikian adik-adik. Karena Tuhan sayang sama adik-adik, tahu adik-adik akan tidak keadaan adik-adik menjadi tidak baik kalau diberikan doa itu, maka Tuhan enggak kasih jawabannya. Gitu. Atau Tuhan kan kasih, misalnya Noella saat ini ketika dia sehat dia itu gitu, oh ya, pengen es krim, ayo kita ke Alfamart ya. Tapi lain waktu ketika saya tahu Noella lagi masih batuk ya saya nggak akan kasih es krim. Gitu. Kenapa? Karena bisa memperburuk keadaan. Nah sama, adik-adik mesti tahu gitu, kapan waktunya untuk meminta sama orang tua, berdoa dulu sama Tuhan. Tuhan berkati kedua orang tua kami, berkati usaha mama papa kami. Begitu. Saya butuh sepeda Tuhan. Kenapa? Karena saya kalau sekolah jalannya jauh gitu. Bolak-balik kasihan ongkos beca sama mama papa. Saya perlu sepeda. Saya percaya ketika waktunya tepat Tuhan pasti kabulkan permintaan dan doa adik-adik melalui kedua orang tua adik-adik. Gitu. Tapi
Jangan nanti sepedanya udah ada, adik-adik nggak rawat gitu. Wah mau asik, dapat sepeda, iya main kebut-kebutan gitu. Sepedanya di jemping-jempingin, sepedanya jadi rusak gitu kan. Jadi cepet rusak. Wah, jangankan Tuhan. Gitu. Kita sebagai orang tua juga, aduh, kok begitu ya? Baru kasih sepeda baru seminggu, 2 minggu, sebulan, udah rusaknya parah gitu. Waduh, itu besok-besok, udah nggak mau dah, nggak mau dikasih lagi dah. Gitu kan. Nah, jangan begitu. Ketika kita udah dikasih sesuatu sama Tuhan, atau melalui kedua orang tuanya, tolong adik-adik pelihara dengan baik, jaga dengan baik, gitu kan. Jangan dirusakin. Gitu. Dapat sepatu baru, wow dapat sepatu baru, gitu. Wah puji Tuhan, dapat sepatu baru, dikasih sepatu baru, gitu. Tapi sepatunya dibunyi-bunyiin gitu, jarang dicuci, cepat rusak. Gitu. Kotor dibiarin, waduh sedih banget. Dan kan Tuhan, kita juga para orang tua sedih gitu. Waduh anakku gimana nih, dikasih berkat nggak dipelihara. Nah gitu adik-adik. Nah kalau mau bersyukur melalui apa? Ya dengan apa yang udah diberikan dijaga, dipelihara, dicuci, diperbaiki, dibagus-bagusin. Wah kita yang ngasihnya juga seneng. Wah kalau begitu, kalau besok minta lagi, kita mau kasih. Gitu. Nah itu teman-teman, pembelajaran buat adik-adik pagi hari ini. Bagaimana kita berdoa, bagaimana kita meminta sama Tuhan melalui kedua orang tua kita. Gitu. Jadi tolong jangan cuman minta. Gitu. Jangan cuman meminta hak adik-adik. Sebagai anak kan saya mau minta, boleh betul. Itu haknya adik-adik. Gitu. Tapi kewajibannya, tolong. Apa? Ya hubungan sama orang tua gitu, bukannya dan tanda kutip jadi jelek gitu, enggak. Adik-adik harus baik-baikin gitu, aduh gitu. Selalu dasarnya tuh sayang, rasa cinta gitu. Aduh, papa lagi capek enggak, mama lagi capek enggak? Aduh lagi banyak. Ini enggak, apa yang mesti saya lakukan? Dulu saya kalau misalnya mau sesuatu gitu kan, itu saya mengerjakan tugas dulu gitu. Misalnya dulu waktu saya masih kecil, misalnya nimba dulu, nimba penuhin air bak apa segala macam gitu. Atau ngambil makanan kambing dulu ya, kerjaan saya itu ngambil rumput gitu. Nah ngambil rumput dulu, baru minta duit jajan sama nenek saya, mama saya gitu. Nah jadi lakukan dulu kewajiban kita, baru minta hak kita gitu. Kalau nggak dikasih gimana? Oh, gitu. Saya dulu kecil, kalau nggak dikasih uang jajan, nyari sendiri. Bukannya langsung ngambek, enggak. Masih ada saksinya di rumah. Gitu ya. Di rumah itu masih ada Lemi gitu atau saya gitu kan. Jadi kalau saya nggak dikasih uang jajan sama mama saya, kadang-kadang saya ngumpulin botol-botol bekas gitu, atau besi-besi bekas saya jual gitu. Atau misalnya dulu saya punya kukong gitu. Aduh kalau kukong saya datang, bawa mobilnya gitu, saya cuciin. Wah, cuciin gitu, supaya bersih. Udah saya cuciin gitu, baru dan bukan sebulan 2 bulan saya nyuci mobilnya, adik-adik teman-teman gitu. 6 bulan baru dikasih sepeda. Puji Tuhan baru bisa dapat sepeda. Nah kalau sekarang adik-adik teman-teman bisa begitu nggak? Gimana cara adik-adik menyenangkan orang tua kalian? Bagaimana membantu orang tua kalian? Gitu. Atau buat PR ya, PR. Ya, coba tulisin apa yang biasa adik-adik lakukan untuk menyenangkan hati orang tua kalian. Sebutin 5 aja. Ya, 5 ya. Yang udah bisa nulis dan udah sekolah, ditulis. Ya. Kalau misalnya yang belum, pakai WA, voice note ya, voice note, pakai voice note gitu diomongin. Aduh, saya
kok saya belum bisa nulis gitu. Oke, biasanya ngapain gitu. Jangan yang ribet-ribet, simple. Pikol aja buat mama papa itu buat satu menyenangkan gitu. Waduh, kalau papa mamanya kerja di luar kota gitu ya, sering nanyain itu tuh senang banget. Nah itu, ayo senangkan kedua orang tua kalian gitu. Dan menyenangkan kedua orang tua kalian, kita juga sudah menyenangkan Tuhan. Karena kedua orang tua kalian adalah wakil Tuhan di muka bumi. Oke, adik-adik sekalian, buat firman Tuhan cukup sekian. Kalian terus berdoa buat kedua orang tua kalian. Kita mau tundukkan kepala, kita mau berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu pagi hari ini. Engkau mau mengajar kami Tuhan tentang pengabulan doa. Tuhan, kami percaya Engkau selalu memberikan yang terbaik Tuhan. Engkau sayang kepada kami, Engkau sayang kepada kedua orang tua kami. Terima kasih Tuhan buat kedua orang tua kami mengucap syukur atas mereka Tuhan. Berkati kedua orang tua kami, berkati kedua usaha dan pekerjaan yang mereka lakukan Tuhan. Apapun yang mereka lakukan, kerjakan menjadi berhasil, beruntung, diberkati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau berkati seluruh keluarga besar kami, kakak-kakak kami, adik-adik kami Tuhan. Supaya mereka semua diberkati oleh Tuhan Yesus dalam keadaan sehat, dalam keadaan kuat, selalu taat akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu, haleluya, amin.